إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salah satu rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan satu aktivitas yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya, yaitu kita berkumpul dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk berusaha memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terwujud menjadi amal yang saleh, yang dengan dua perkara tersebut kita berharap kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari golongan orang-orang yang merugi dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, berkaitan dengan penyucian jiwa, dan insyaallah kita akan gunakan satu kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sebelum kita membahas tentang tazkiyatun nafs dengan penjelasan yang lebih luas, kita gunakan kitab kecil ini, yaitu kitab yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah di dalam penyucian jiwa. Kitab ini kitab yang sangat ringkas dan Syekh Abdul Razak tidak memberikan penjelasan yang terlalu panjang lebar pada tiap-tiap kaidah yang disampaikan oleh beliau. Beliau membuka pada muqaddimah kitab ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita tahu bahwa di antara tujuan para ulama memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, selain iqtidaan bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain mengikuti kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah dengan tujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar Allah taala memberkahi segala usaha dan upaya yang ditulis dalam kitab ini. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah itu beliau menambahkan dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. Ini merupakan pembukaan yang termasuk pembukaan yang paling lengkap untuk membuka kitab atau membuka khutbah atau yang semacamnya. Setelah itu Syekh menjelaskan fan-nafsul lati baina janbail insan amruha 'azim wa sya'nuha kabir. Jadi berkaitan dengan jiwa manusia, membahas tentang jiwa manusia ini adalah perkara yang besar. Kedudukannya adalah kedudukan yang
yang besar yang sangat penting. Faqad aqsamallahu azza wa jal bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dala ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati syamsi 'ala nafsil muflihah wa ghairil muflihah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar, beberapa makhluknya yang sangat luar biasa, yang menunjukkan atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha dan seterusnya, itu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keagungannya, yang diantara keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jiwa manusia dengan berbagai kesempurnaannya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jiwa manusia ini, Allah membedakan jiwa manusia ini dengan jiwa makhluk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada jiwa manusia ini, dan nanti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Asy-Syams ini, bahwa jiwa manusia ini keistimewaannya adalah memiliki dua potensi. Yang pertama potensi untuk bertakwa, dan yang kedua adalah potensi untuk berdosa. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Seperti contoh malaikat, Allah ciptakan jiwa malaikat ini kecenderungannya hanya untuk taat kepada Allah SWT, tidak untuk durhaka kepada Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, maka awalnya iblis memiliki kehendak untuk melakukan ketaatan, tapi ketika dia cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tutup kecenderungan untuk bertakwa, sehingga jadilah iblis itu senantiasa menginginkan untuk selalu melakukan keburukan. Berbeda dengan manusia, termasuk di sini juga termasuk juga jin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, akan tetapi manusia tentu lebih sempurna penciptaannya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan dua potensi ini, potensi untuk bertakwa dan potensi untuk berbuat maksiat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang kaitannya dengan penciptaan jiwa manusia beserta gambaran seperti apa jiwa manusia yang kelak akan mendapatkan keberuntungan, dan jiwa manusia yang bagaimana nanti akan mendapatkan kerugian dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan sumpah, dengan menyebut nama makhluk-makhluknya yang agung. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang memperhatikan jiwanya. Dimulai dari Allah SWT menyebutkan wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Anda bisa baca nanti di dalam Al-Qur'an ini untuk mempersingkat waktu. Anda perhatikan mulai matahari, Allah menjadikan objek sumpah dengan matahari, bulan, kemudian siang hari, malam hari, langit, bumi. Ini semua makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang luar biasa dalam penciptaannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan segala apa yang Allah sempurnakan jiwa tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka di antara bentuk penyempurnaan jiwa tersebut dalam penciptaannya, Allah berikan dua potensi. Allah ilhamkan di dalam jiwa manusia itu potensi berbuat dosa dan potensi untuk bertakwa. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kemudian Syekh menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Aslus zakah hiya ziyadatu fil khair. Jadi asal makna daripada az-zakah, zakat itu adalah az-ziyadatu fil khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairat wal ibti'ad 'ani syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahu.
Yang dimaksud kata Syekh ya dengan ayat ini adalah siapa saja yang berusaha untuk membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, memperbaiki jiwanya, dan memuliakan jiwanya dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan ya. Dan kemudian menjauhkan jiwanya dari berbagai macam keburukan-keburukan dan dosa-dosa, maka dia telah berusaha untuk mewujudkan keberuntungan hidupnya. Jadi kunci keberuntungan hidup adalah dengan membersihkan jiwa. Wa qauluhu azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Aslut tadsiyah, asal dari kata at-tadsiyah, maknanya adalah al-ikhfa. Al-ikhfa itu artinya menutupi atau menyembunyikan. Fal-asi, orang yang bermaksiat, qad akhfa nafsahul karimah bi fi'lil atham. Orang yang bermaksiat itu dia telah menutupi jiwanya yang mulia, ya, potensi takwanya kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dengan potensi fujurnya. Wa tamaraha birradha'ili wal khasa'is, dan dia mengubur semua potensi takwanya tersebut, sifat-sifat mulianya tersebut dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, kemudian ya jiwanya tersebut dibuat binasa dengan sebab perbuatannya yang mengandung aib dan celah. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalikal khaybah wal khusran wal iyad billah, ya, sampai kemudian jiwanya itu menjadi jiwa yang rendahan, ya, jiwa yang kotor, jiwa yang ya, jauh dari kemuliaan, sehingga jiwa yang seperti ini layak untuk mendapatkan keburukan dan kerugian, wal iyad billah, ya. Kita berlindung pada Allah dari hal ini. Ini dijelaskan oleh Syekh demikian. Sehingga di sini menunjukkan pentingnya melakukan usaha untuk membersihkan jiwa. Bahkan dalam tahapan menuntut ilmu, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ini termasuk perkara yang dikedepankan. Ya, bersamaan dengan belajar iman dan tauhid, belajar tentang akidah, dia juga berusaha untuk mempelajari adab, akhlak dan tazkiyatun nafs. Ya. Belajar untuk memperbaiki perangainya, belajar untuk membersihkan jiwanya, belajar untuk mensucikan hatinya, ya. Sehingga hati yang suci, yang bersih, kemudian dipenuhi dengan tauhid, jauh dari kotoran kesyirikan, maka hati yang seperti ini menjadi hati yang sehat, yang memancarkan kebaikan-kebaikan pada perilaku dan akhlaknya. Dan diantara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Quran surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tugasnya seorang rasul, tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang-orang ummiyun, orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dari kalangan mereka yang juga ummiyin, ya, termasuk dari kalangan ummi. Apa tugas Rasulullah? Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi yang pertama disebutkan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, untuk menanamkan iman di dalam hati mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Nah, di sini kemudian, ya, dijelaskan oleh para ulama tahapan-tahapan dalam belajar ilmu agama. Itu yang pertama adalah
menanamkan iman melalui Al-Quran, ya, dan juga apa? Membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, memperbagus adab, baru kemudian masuk ke ranah mempelajari ilmu. Maksud ilmu di sini adalah ilmu yang lebih mendalam, ya, berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lebih dalam. Nah, ini maksud daripada ilmu yang dipelajari setelah dua perkara tadi. Ya, tapi sebelum mempelajari ilmu Alkitab dan hikmah yang lebih mendalam, maka dikedepankan diantaranya adalah tauhid dan tazkiyah. Kemudian Syekh Abdul Razak, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, beliau menukilkan keterangan dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Disebutkan oleh Syekh, "Fan nufusus syarifatu la tarda min al-asya' illa bi'alaha." Jiwa-jiwa manusia yang mulia, ia tidak akan ridha dengan segala sesuatu kecuali yang paling tinggi, yang paling berkelas, istilahnya begitu. Wa afdaliha, dan juga yang paling afdal. Wa ahmadiha akibatan, dan yang paling baik akibatnya. Maksudnya apa? Orang kalau memiliki jiwa yang mulia, dia tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang rendah. Dia tidak akan pernah menginginkan sesuatu yang hina. Pasti seleranya adalah selera yang tinggi. Ya. Kelasnya kelas 1 kan begitu, atau perkara-perkara yang mulia yang tinggi. Sedangkan wan nufusud dani'atu tahumu haulad danaat, sedangkan jiwa yang kotor, jiwa yang rendahan, itu akan selalu mengerumuni sesuatu yang rendah, sesuatu yang rendah. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhar, dan jiwa yang rendah itu akan mendekat kepada sesuatu yang rendahan tersebut sebagaimana lalat itu mendekati sesuatu yang kotor, ya, tempat-tempat atau benda-benda yang kotor. Fan nafsus syarifatul 'aliyatu la tarda bil-zulmi wala bil-fawahish wala bis-sariqah wal khiyanah. Setelah itu Syekh menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang buruk tadi, ya. Syekh mengatakan, maka jiwa yang mulia dan tinggi itu tidak ridha dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung kezaliman, perkara-perkara yang berkaitan dengan kezaliman, mulai dari kesyirikan sampai kezaliman yang lain. Wala bil fawahish, demikian pula jiwa yang mulia itu tidak akan pernah suka dengan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang kotor. Wala bis-sariqah wal khiyanah, demikian pula jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi itu tidak memiliki kesenangan atau kecintaan kepada segala bentuk ya, pencurian dan pengkhianatan. Artinya apa? Jiwa yang mulia itu tidak suka dengan perkara-perkara yang mengandung dosa. Karena perkara-perkara yang mengandung dosa pada hakikatnya adalah perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendahan, perkara-perkara yang buruk. Sedangkan jiwa manusia yang mulia selalu menginginkan sesuatu yang mulia, yaitu perkara-perkara yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai ibadah, mencintai takwa, mencintai ya peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itu adalah yang disukai oleh jiwa manusia yang mulia. Li'annaha akbaru min dzalik wa ajal, karena jiwa manusia yang mulia ini dia lebih besar dan lebih mulia daripada itu semuanya, ya, daripada perbuatan-perbuatan dosa itu. Wan nafsul mahinatul haqiratul khasisatu biddiddi min dzalik, sedangkan jiwa yang hina, ya, jiwa yang kotor, ya, jiwa yang seperti ini menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa yang mulia. Kalau jiwa yang mulia menginginkan ketaatan, jiwa yang kotor menginginkan untuk bermaksiat.
Ketika jiwa yang mulia menginginkan tauhid, jiwa yang rendahan menginginkan kesyirikan. Ketika jiwa yang mulia itu menginginkan mengagungkan sunnah, maka jiwa yang buruk ini mengagungkan bid'ah, dan seterusnya. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka tiap-tiap jiwa manusia itu condong kepada apa yang cocok dan sesuai dengannya. Ya. Jadi jiwa yang mulia condong kepada kemuliaan, jiwa yang rendah dan hina condong kepada kehinaan. Maka dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini, tentunya ya kita yang menginginkan untuk mendapatkan ya kemuliaan, maka tentu kita harus apa? Memiliki perhatian yang besar kepada jiwa ini. Bagaimana kita bisa memuliakan jiwa kita ini dengan melakukan segala aktivitas yang mengarah kepada tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa. Kemudian Syekh menjelaskan, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyati wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatun fa'iqah. Dan ketika penyucian jiwa dengan ya kedudukannya yang sangat penting ini, maka tentunya wajib bagi tiap-tiap muslim yang senantiasa menginginkan adanya kebaikan bagi jiwanya untuk benar-benar memperhatikannya dengan perhatian yang tinggi. Jadi kalau kita selaku kaum muslimin yang senantiasa menginginkan ada perbaikan pada jiwa kita, maka wajib bagi kita untuk selalu memperhatikannya, selalu memperhatikan bagaimana jiwa kita agar tetap dalam keadaan baik, agar senantiasa bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran yang mengotori jiwa. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah. Dan senantiasa berjihad, senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jiwanya di dalam kehidupannya tersebut, ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah, demi untuk mewujudkan tujuan atau puncak segala pujian, ya, tujuan yaitu tujuan yang terpuji, yaitu keberuntungan hidup di dunia maupun di akhirat. Liyufliha fi dunyah wa ukhrahu, agar supaya beruntung di dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyati, dan akan mendapatkan kenikmatan dengan ya atau berupa kebahagiaan yang hakiki. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah dengan cara seseorang itu benar-benar perhatian dengan kebaikan hati dan jiwanya. Ya, dengan baik dan bersihnya hati maka akan muncul ketenangan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa hati yang sehat adalah hati yang digunakan untuk mentaati Allah. Sehingga ketika hati itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu hati itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu al-itmi'nan, ketenangan di dalam hatinya. Kemudian kata Syekh, fa inna lin-nafsi 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk memenuhi hak jiwanya. Karena tiap-tiap muslim itu ya jiwanya ini memiliki hak. Sebagaimana dia harus memenuhi hak kepada pasangannya, ya, suami atau istrinya, demikian pula memenuhi hak anak-anaknya, memenuhi hak sesama kaum muslimin, memenuhi hak Allah dan Rasulnya. Demikian pula seorang muslim memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dirinya atau hak jiwanya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ya, Nabi mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqa, dan sesungguhnya wajib padamu untuk memenuhi hak untuk jiwamu. Ya, jadi pada jiwamu terdapat hak yang harus kamu penuhi.
Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allahu 'azza wa jalla an-nufus 'ala al-ihtiyaj ilaiha. Dan merupakan satu kesalahan bahwa orang yang menyangka bahwa hak jiwanya itu adalah dengan cara at-tasydid 'alaiha, berlaku keras kepada jiwanya tersebut. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Mereka berusaha untuk menjauhkan jiwanya ini dari kehidupan dunia sama sekali, sehingga mereka berusaha untuk menyiksa dirinya, dengan siksaan yang berlebih-lebihan, dan mengharamkan segala hak-hak jiwa yang Allah Subhanahu wa taala sudah fitrahkan pada jiwa tersebut. Contoh seperti ada orang-orang sufi yang demi untuk mendapatkan sesuatu yang dia angan-angankan dengan cara mengekang hawa nafsunya atau mengekang jiwanya tersebut sampai mewajibkan pada dirinya untuk tidak menikah, untuk tidak melakukan yang namanya menikah. Bukan dikarenakan apa? Bukan dikarenakan kemiskinan atau semacamnya ya. Tapi dia meninggalkan menikah ini karena menurut dia dengan cara yang seperti ini dia akan sampai pada makom yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka yang demikian ini tidak ada dalam agama kita ya. Bahkan ada ungkapan la rahbaniyata fil Islam, tidak ada ya kependetaan yang sifatnya membujang ya dalam kehidupan ini di dalam Islam. Seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani di masa-masa terdahulu, mungkin juga sampai di masa kita sekarang, pendeta-pendeta mereka, orang-orang soleh mereka ini ya, mereka mewajibkan diri mereka ini untuk tidak menikah ya. Mewajibkan diri mereka untuk tidak menikah. Bahkan di masa-masa dahulu mereka ya tinggal di sauma'ah. Sauma'ah itu seperti bangunan yang dibuat untuk melakukan peribadatan di dalamnya. Dan di situ ada ya sebagian mereka itu sampai mengikat kakinya dengan rantai supaya tidak keluar dari sauma'ah ini, supaya tidak tergiur dengan perkara-perkara dunia. Sampai di antara mereka ada yang begitu ya, secara berlebih-lebihan ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh ya Syekh Audah ya dalam Syarah Al-Adabul Mufrad, itu ada penjelasan tentang hal ini ketika menjelaskan sauma'ah dalam hadis yang berkaitan dengan seorang lelaki Bani Israel yang bernama Juraij ya. Nah, di situ diceritakan tentang bagaimana ya ekstrimnya orang-orang Nasrani ya untuk menjauhkan dirinya dari keduniawian. Namun dalam hal ini Islam tidak mengajarkan seperti ini ya. Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jiwa manusia ini memiliki fitrah kecenderungan kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia, sehingga ketika fitrahnya ini disalurkan dengan cara yang baik, maka akan menjadi baik keadaan hidupnya. Tapi kalau dikekang ya bahkan ditahan, tidak disalurkan, maka ini berbahaya ya. Maka ini akan berbahaya. Kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Sebagaimana ya suatu kesalahan orang yang menyangka bahwa memenuhi hak jiwanya adalah dengan cara menyia-nyiakannya ya, dan meninggalkannya munghamisatan fi syahwatiha, tenggelam di dalam syahwatnya ya. Ada sebagian kelompok manusia yang malah memperturutkan kesenangan-kesenangan jiwa yang bersifat negatif, syahwatnya dipenuhi ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengotori jiwanya pula ya, dia mengotori jiwanya dengan berbagai macam dosa-dosa. Maka dua perkara ini adalah perkara yang salah ya, perkara yang keliru, yang seharusnya seorang muslim itu memperhatikan dua kutub ekstrim ini, yang mana hendaklah seorang muslim tidak mengikuti di antara salah satu dari keduanya, harus berada di pertengahan. Di satu sisi dia berusaha untuk mengekang hawa nafsunya yang berlebihan, yang cenderung kepada perkara-perkara yang diharamkan. Di satu sisi ya dia juga harus memenuhi keinginan syahwatnya, keinginan ya jiwanya untuk memenuhi hak-hak yang bersifat
fitriyah, bersifat fitrah yang telah Allah tanamkan dalam jiwanya tersebut. Wa hayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik, dan sangat jauh ya tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan cara seperti itu. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalik syar'iyyah, akan tetapi tazkiyatun nafs itu dilakukan dengan ya cara-cara yang syar'i. Wa bit tawassuti wal i'tidal, dan dengan cara yang pertengahan dan sederhana, ya tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Fala ifrat wala tafrid, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Bal biluzumi hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim, ya, yaitu dengan cara senantiasa melazimi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Ini cara kita untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Dengan cara yang seperti inilah kita tidak akan mudah untuk diganggu oleh syaitan, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang ingin berlebih-lebihan untuk membersihkan jiwanya sampai kemudian syaitan mengganggunya. Syaitan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyusupkan ke dalam hatinya perkara-perkara yang menyesatkan, ya. Sehingga kita dapati ada di kalangan orang-orang sufi itu sampai berani meninggalkan kehidupan dunianya sama sekali. Ya, mereka pergi ke gunung-gunung, ya, masuk ke dalam gunung, ke dalam gua, ya, demi untuk menyendiri, ya, melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diharamkan, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya ya tidak malah mendatangkan kedekatan dan kebersihan jiwa yang sampai kepada makam yang tinggi di sisi Allah, tapi justru akan menjauhkan jiwa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Syekh ya menyebutkan ada 10 kaidah yang apabila seseorang itu menginginkan untuk membersihkan jiwanya, maka hendaklah dia memperhatikan 10 perkara tersebut. Ya, dan ini merupakan ringkasan dari kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs, diringkas oleh Syekh dalam 10 kaidah ini. Ya, meskipun ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh beliau, tapi dari 10 kaidah ini insya Allah sudah mewakili ya langkah-langkah kita untuk sampai kepada penyucian jiwa. Kemudian Syekh masuk pada al-qaidatul ula, yaitu kaidah yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhid aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid itu adalah pokok dari bersihnya jiwa. Jadi kebersihan jiwa yang pertama kali itu diukur dari tauhidnya. Misal kita mungkin menemukan ada seorang yang terkesan memiliki akhlak yang baik, terkesan memiliki hati yang bersih. Bahkan terkadang kita mendapati ada orang-orang itu yang menyanjung si fulan hatinya sebening ya, sebening salju misalnya begitu ya, sebening air dan seterusnya, sebening kaca dan seterusnya. Tapi kita lihat ternyata akidahnya rusak, ya. Demi untuk meraih ketenangan hati dia datang ke makam-makam orang-orang saleh. Menurut dia, ya, di makam-makam orang-orang saleh ini dia akan lebih khusyuk untuk beribadah kepada Allah dengan berwasilah atau bertawasul dengan orang-orang saleh yang ada di kubur-kubur mereka ini. Dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang demikian ini tentu bermasalah tauhidnya. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa hatinya ini kok kotor. Ya, dia tidak memiliki hati yang bersih. Kenapa? Karena asal daripada bersihnya jiwa dia tidak memilikinya. Dia sudah mengotorinya, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini kaidah yang pertama adalah tauhid merupakan asal daripada sucinya jiwa seseorang. Disebutkan oleh Syekh di sini, inna tauhidah wal ghayatul lati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa aujadana. Sesungguhnya tauhid itu merupakan al-ghayah, tujuan yang dikarenakan olehnya inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan mengadakan kita di atas muka bumi ini. Ya, sehingga semua perkara yang ada dalam diri seseorang itu seharusnya mengerucut kepada ini, kepada tauhid.
termasuk juga berkaitan dengan penyucian jiwanya atau sucinya jiwa seseorang. Itu pun mengerucut kembalinya kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah saja kepadaku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul. Demikian juga seluruh dakwah para nabi dan para rasul itu semuanya mengarah kepada tauhid ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus bagi tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul ini menyerukan dengan seruan yang sama. An i'budullah, hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Taghut itu apa? Hah? Sesembahan selain Allah yang bagaimana? Nabi Isa termasuk tauhid dah? Hah? Sesembahan selain Allah yang rela, yang ridha untuk disembah, ya. Sehingga tidak semua yang disembah selain Allah itu dikategorikan sebagai tauhid, ya. Seperti para malaikat, kemudian Nabi Isa yang diagungkan oleh orang Nasrani, ya. Atau orang-orang saleh dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan oleh, ya, orang-orang yang menyimpang dari ketauhidan. Ini semuanya apa? Bukan termasuk tauhid, karena mereka tidak ridha, ya, untuk diagungkan dan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Taib wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Nah, semua ini menunjukkan bahwa tauhid adalah pokok dari segala sesuatu. Termasuk diantaranya di sini adalah berkaitan dengan bersihnya jiwa seseorang, maka tauhid inilah yang pertama kali harus ada, ya, harus ada. Wa tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Dan tauhid itu merupakan perkara yang pertama yang wajib bagi manusia dalam rangka untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu lin-nas. Dan demikian pula ia merupakan perkara yang pertama kali yang wajib bagi seorang dai untuk mengajarkannya kepada manusia. Jadi tauhid ini segala, ya, perkara yang bisa kita katakan adalah segala-galanya, dan segala-galanya itu berdasarkan tauhid. Semuanya adalah mengerucut kepada at-tauhid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu indama ba'athahu ila al-Yaman. Ini dalil, ya, bahwa seorang dai atau seorang guru wajib untuk mengajarkan manusia yang pertama kali adalah tauhid. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Nabi mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka yang pertama kali untuk kau serukan kepada mereka adalah hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya ya, termasuk Isya ya. Baik, silakan azan dulu.
Kita lanjutkan ya. Kemudian Syekh mengatakan waqad tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid yaumal qiyamah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid dan iman. Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih ya pada hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailul lil musyrikin yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah, sedangkan mereka ya termasuk orang-orang yang ingkar dengan kehidupan akhirat. Apa yang dimaksud dengan az-zakah di sini ya? Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan hiya tauhid wal iman. Az-zakah yang dimaksud di sini adalah tauhid dan iman. Alladzi bihi yazghul qalbu, yang mana dua perkara tersebut menjadikan hati manusia itu bersih. Jadi bersihnya hati manusia itu dengan tauhid dan iman. Fa innahu tadammanu nafya ilahiyatin ma siwal haqqi minal qalbi. Ya, karena sesungguhnya terkandung di dalamnya peniadaan ya sesembahan selain daripada al-haq, selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dari hati manusia, dan ya pengokohan kepada Tuhan yang berhak disembah di dalam hati manusia, dan ia merupakan hakikat dari la ilaha illallah wa hadza aslun bihil qulub, dan inilah ya pokok daripada bersihnya hati manusia. Ya, jadi dengan kalimat la ilaha illallah hati manusia akan bersih ya. Hati manusia akan bersih. Nah, ini adalah perkara yang pokok terlebih dahulu ya, perkara yang paling pokok, yaitu membersihkan hati min adrani syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan dengan cara menanamkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan tauhid tidak akan pernah bisa bersanding dengan kesyirikan, sebagaimana syirik tidak akan pernah bisa bersama-sama dengan ketauhidan. Apabila di dalam hati seseorang terdapat tauhid, maka akan hilanglah kesyirikan. Dan manakala kesyirikan itu masuk ke dalam hati seseorang, maka sirnalah ketauhidan. Ya, ketika hati kepada Allah, maka hati itu akan menjadi bersih. Inilah pokok bersihnya hati. Setelah itu baru membersihkan keadaan yang bersifat cabang-cabangnya hati ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dan qala aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum, berkata kebanyakan para mufassirin dari kalangan salaf dan setelah mereka, maksud daripada orang-orang musyrikin tidak menunaikan zakat, az-zakat yang dimaksud di sini adalah at-tauhid.
yaitu syahadat an la ilaha illallah, dan iman yang dengan iman itu bersihlah hati seseorang. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in, dan dia adalah pokok segala ya bersih dan berkembangnya kebaikan dalam hati manusia. Ini adalah at-tauhid. Fa inna syirka huwa ashaddu ma yudnisu an-nufusa wa yaftiku biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mal kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika tanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan tauhid adalah asal atau pokok daripada bersihnya jiwa, maka kesyirikan itu adalah sesuatu yang paling mengotori jiwa, yang paling mengotori jiwa. Tauhid adalah perkara yang paling bisa membersihkan jiwa manusia, maka tentu syirik adalah yang paling mengotori jiwa manusia. Ya, jadi pokok dari segala kotoran jiwa manusia adalah syirik. Makanya kalau seandainya hati manusia dipenuhi dengan kesyirikan, meskipun dia memiliki akhlak muamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, maka kebaikan yang seperti ini tidak teranggap. Kenapa? Karena ini kebaikan yang bersifat cabang. Ya, kebaikan yang bersifat cabang, bukan kebaikan yang bersifat pokoknya. Sehingga apabila pokoknya hancur, maka tentu cabangnya tidak dinilai. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Bahkan kesyirikan itu bisa menghapuskan segala amal. Makanya tadi saya katakan, misalnya seseorang memiliki kepada orang lain, tapi akhlaknya kepada Allah ya itu dikotori dengan kesyirikan, hatinya itu dikotori dengan kesyirikan, maka malah manusia dengan manusia yang lain dengan cara yang baik ini tidak akan Allah SWT. Ya, amal-amalnya kan terhapus. Walaqad uhiya ilaika ila alladziina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu benar-benar akan terhapus. Maksudnya apa? Maksudnya terhapus pahalanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar akan menjadi termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Nah, ini merupakan ayat yang paling memberikan ancaman kepada kita semuanya ya dari perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mentauhidkan Allah, manusia yang paling bersih hatinya dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghapusan amal kebaikannya dengan adanya kesyirikan. Apalagi seseorang yang di bawah kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu keadaan orang yang seperti ini lebih mengkhawatirkan lagi, lebih terancam lagi, ya. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla abadan liman mata alaihi. Dan ia merupakan dosa yang Allah azza wa jalla tidak akan pernah mengampuninya selama-lamanya bagi orang yang mati di atas kesyirikan tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dari ayat inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa kesyirikan meskipun kecil, kalau dia belum bertobat dari kesyirikan kecil tersebut, kemudian dia mati, meskipun dia tidak keluar dari Islam, namun dia ya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengampuni dosa syiriknya tersebut meskipun kecil. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Namun sebagian yang lain mengatakan maksud daripada ayat ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Ya, sehingga syirik ini keadaannya tahta masyiatillah. Ya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dosa syirik kecilnya. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak mengampuni dosa syirik kecilnya tersebut, dan Allah memasukkan dia ke dalam
neraka sebelum masuk ke dalam surga. Tapi di sini menunjukkan bahwa syirik baik yang besar maupun yang kecil merupakan perkara yang sangat membahayakan. Wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu. Dan Allah mengharamkan surga bagi tiap-tiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Sebagaimana Allah mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya al-jannah, surga. Maksudnya orang tersebut tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke dalam surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang menyekutukan Allah, min ansar, ya, orang-orang yang bisa menolongnya. Fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasalat lahu az-zakatul kamilah. Maka ketika seorang hamba itu bisa mewujudkan ketauhidan, maka dia akan mendapatkan az-zakatul kamilah, ya, bersihnya hati yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu at-tamani fid dunya wal akhirah. Dan dia akan mendapatkan petunjuk dan keamanan yang sempurna di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia. Sehingga seseorang yang menginginkan, ya, untuk mendapatkan hati yang bersih, yang tentunya hati yang bersih ini adalah modal seseorang untuk bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, Allah mengatakan pada hari di mana harta benda dan anak keturunan itu tidak memiliki manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, ya, selamat dari syubhat dan syahwat. Ya. Famata akhlasal abdu adzulla lillahi wal mahabba lahu khalasat a'maluhu wa sahhat. Maka tiap kali seorang hamba itu memurnikan ketundukannya kepada Allah dan kecintaannya kepadanya, khalasat a'maluhu, maka, ya, jadilah, ya, amal-amalnya ini bernilai ikhlas di sisi Allah dan menjadi benar. Wa zakat nafsu wa tabat, sehingga jiwanya pun akan menjadi bersih dan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danas wa tadsiyati bihasabi dzalik. Dan tiap kali jiwa manusia itu tersusupi di dalamnya, ya, kotoran-kotoran kesyirikan, maka akan masuk di dalam jiwa manusia tersebut, ya, ad-danas, kotoran-kotoran, ya, dan jiwa manusia itu akan menjadi kotor sesuai dengan, ya, campuran-campuran kesyirikan yang masuk ke dalam hatinya. Fala zakata lin nafsi illa bi tahqiqit tauhid, maka tidak ada, ya, kebersihan untuk jiwa kecuali dengan mewujudkan tauhid dan mengisahkan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah serta mengikhlaskan amal untuknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ya, ketahuilah bahwasanya agama yang murni dari kesyirikan, bersih dari kesyirikan, adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Syekh menutup kaidah yang pertama ini dengan mengatakan, wala zakata lin nafsi illa bi takhlisiha minasyirki bi jami'i anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yud'ifuhu. Dan tidak ada, ya, bersihnya jiwa itu kecuali dengan membersihkannya dari kesyirikan. Ya, jadi pokok yang paling utama untuk mensucikan jiwa adalah membersihkan terlebih dahulu jiwa tersebut dari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Berusaha untuk membersihkan kesyirikan itu, baik syirik besar maupun kecil, ya, dengan berbagai macam corak dan warnanya, semua dibersihkan. Kemudian memurnikan hati tersebut, jiwa tersebut,
membersihkannya pula dari berbagai macam perkara-perkara yang membatalkan ketauhidan ataupun juga yang melemahkannya. Ya, termasuk perkara-perkara yang melemahkan tauhid dan juga membatalkannya, ini semua juga harus dihindari, ya. Sehingga dengan itu hati manusia menjadi hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai macam keburukan-keburukan, yang dengan itulah kelak manusia akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, saya kira sampai kaidah pertama saja ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca al-qaidatul tsaniyah. Kaidah yang kedua adalah berkaitan dengan ad-du'a, yaitu berdoa. Saya sarankan antum untuk download kitabnya ya. Ini mudah antum cari ya, antum ketik saja di internet gitu ya. Antum cari Asyru Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, antum akan dapatkan kitabnya supaya antum bisa mengikutinya ya. Ini saya tidak banyak memberikan penjelasan karena saya kira sudah cukup ya. Materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ini singkat, padat, dan insyaallah jelas untuk kita pahami. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.